Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tuan-puan, para pelajar dan ahli majelis sarahan dalam talian melalui Zoom meeting yang saya hormati. Hari ini adalah kita masih memasuki sesi pembentangan pelajar dan nanti wujud pun satu saranan dan komen daripada pensyarah daripada saya. Dan supaya tak membuang masa, saya nak bagi laluan kepada pelajar-pelajar yang nak bentang pada hari ini, iaitu pertamanya Lena di Pamula, dah sedia. Herda di Kurniawati Kowi, tadi belum ada, bila ada supaya dah sedia. Lepas tu Yeni Melani, lepas tu Budi Kusuma, dan akhir sekali M. Rafli Dwi. Okey, jom kita ikuti pembentangan daripada mereka yang tadi disenaraikan saya sebutkan. Dan sekarang saya bagi laluan kepada Lena di Pamula. Awak bentang dalam 5 hingga 10 minit saja. Sila mulakan dari sekarang. Bapak mohon maaf sebelumnya yang sesinya rapi semua. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lena Dita Pamula. Dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai pemilihan Renville 1947 sampai 1948. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak mencantumkan rumusan masalah dan metode karena kelupaan. Saya akan menyebutkannya saja. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana latar belakang perundingan Renville 1947 sampai 1948. Yang kedua, bagaimana isi atau kesepakatan dari perundingan Renville 1947 sampai 1948. Dan yang ketiga, bagaimana dampak dari perundingan Renville 1947 sampai 1948. Nah, selanjutnya metode yang saya gunakan adalah menggunakan metode study literatur dengan membaca beberapa sumber kajian pustaka. Nah, selanjutnya latar belakang. Meski Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya, perjuangan Indonesia belum selesai. Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Salah satu bentuk upaya Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya adalah melalui diplomasi. Sekitar tahun 1946 sampai 1949 merupakan masa di mana hubungan antara Indonesia dan Belanda memanas. Hal tersebut terjadi karena adanya sejumlah pengkhianatan terhadap usaha menciptakan perdamaian Indonesia. Salah satunya yaitu pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya. Hal tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran Belanda terhadap perjanjian Linggajati yang telah disepakatinya bersama Indonesia pada 15 November 1946. Aksi Belanda melalui agresinya itu cukup mendapat sorotan dari dunia internasional. Atas desakan berbagai negara terhadap Dewan Keamanan PBB atau DKPBB, akhirnya DKPBB mengeluarkan resolusi pada 1 Agustus 1947 yang intinya memerintahkan Indonesia dan Belanda segera menghentikan segala bentuk permusuhan dan menyarankan agar konflik di antara keduanya diselesaikan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Setelah melalui sejumlah persidangan, DKPBB akhirnya mengeluarkan resolusi baru mengenai pembentukan Komisi Jasa-Jasa Baik atau dikenal dengan KTN yang akan bertindak sebagai mediator dalam perundingan antara Indonesia dengan Belanda. KTN nantinya terdiri dari 3 negara, yaitu 1 negara yang ditunjuk oleh Indonesia, 1 negara yang ditunjuk oleh Belanda, dan 1 negara yang merupakan hasil pilihan 2 negara yang ditunjuk oleh Belanda dan oleh Belanda dan Indonesia. Indonesia menunjuk Australia, Belanda menunjuk Belgia, sedangkan Australia dan Belgia menunjuk Amerika Serikat sebagai anggota KTN yang ketiga. Next. Mengenai tokoh perundingan Renville, Indonesia diketuai oleh Amir Syarifuddin, Belanda diketuai oleh Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, sedangkan PBB sebagai pihak ketiga diketuai oleh Frank Graham. Next. Perundingan Renville ini dilaksanakan di atas kapal pengangkut milik Amerika Serikat bernama USS Renville yang sedang berlabuh di Tanjung Priok. Perundingan Renville merupakan suatu pembukaan kembali pintu dialog antara Indonesia Belanda yang bertumpu pada agresi militer Belanda I dengan tujuan untuk memperjelas posisi dan status masing-masing pihak dalam rangka menyelesaikan konflik yang kini semakin kompleks. Next. Nah, substansi yang dibahas, setidaknya terdapat 3 substansi yang dibahas dalam perundingan Renville. Yang pertama, mengenai persetujuan gencatan senjata. Substansi ini mengenai gencatan senjata pasca terjadinya agresi militer Belanda I
Yang dibahas dalam hal ini adalah mengenai dampak dari agresi dan tindakan-tindakan pendudukan pasukan Belanda setelah perintah gencatan senjata dikeluarkan oleh DKPBB. Yang kedua, substansi yang kedua mengenai rekapitulasi daerah-daerah pendudukan masing-masing pihak yang menjadi bahan perdebatan pasca agresi. Dalam hal ini, kedua belah pihak memperdebatkan status daerah-daerah yang telah diduduki Belanda, yaitu di Jawa Barat kecuali Banten, sebagian kecil Jawa Tengah, Jawa Timur, Pulau Madura, dan Pulau Sumatera. Substansi yang ketiga adalah mengenai rencana pembentukan pemerintahan federal sementara dan NIS. Substansi ini merupakan substansi paling krusial dan sangat menentukan bagi kelanjutan hubungan antara Indonesia Belanda karena di dalamnya termuat beberapa masalah yang menyangkut tentang posisi dan status masing-masing pihak di masa yang akan datang. Next. Kesepakatan dalam perjanjian Renville yang pertama adalah kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata. Yang kedua, disetujuinya garis Panmuk. Yang ketiga, kesepakatan untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai dengan bantuan KTN. Yang keempat, dibentuknya negara Indonesia Serikat dan Republik Indonesia hanya menjadi bagian dari NIS. Yang kelima, kedaulatan Indonesia masih tetap di tangan Belanda sampai masa peralihan. Kemudian kedaulatan diserahkan kepada NIS. Next. Dampak perundingan Renville. Nah, yang pertama, perjanjian Renville ini membuat wilayah Indonesia semakin sempit. Wilayah kekuasaan Indonesia hanya meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera, selain Sumatera Timur. Next. Yang kedua, Belanda mencegah masuknya pangan, sandang, dan senjata ke wilayah Indonesia. Indonesia mengalami blokade ekonomi yang diterapkan oleh Belanda. Belanda menguasai wilayah-wilayah penghasil pangan dan sumber daya alam. Selain itu, wilayah Indonesia terkungkung oleh wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Dampak selanjutnya adalah dengan adanya garis Panmuk, mengharuskan ribuan tentara dari divisi Siliwangi di Jawa Barat pindah ke Jawa Tengah. Next. Kondisi politik Indonesia semakin kacau. Banyak pihak yang menolak perjanjian Renville ini. Sudah muncul musik tidak percaya pada kabinet Amir Syarifuddin. Kemudian pada tanggal 23 Januari 1948, Amir menyerahkan mandatnya sebagai Perdana Menteri kepada Presiden. Yang terakhir dampaknya adalah merupakan dampak positifnya, yakni semakin membuka banyak negara di dunia internasional untuk memperhatikan Indonesia dan mengamati sepak terjang Belanda. Dalam jangka panjang, keputusan di Renville menarik perhatian dunia internasional yang semakin menyadari adanya pengorbanan besar untuk merdeka. Next. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Lena di Pamula. Masanya udah oke. Sekarang kita terus kepada pembentang yang kedua, pelajar Herda di Kurniawati Kowi. Dah ada ke? Herda? 1, 2, 3. Tak ada ya. Sekarang kita berlanjut ke pelajar yang nak bentang, Yeni Melani. Yeni, masa pembentangan juga serupa. 5 hingga 10 minit saja. Sila mulakan dari sekarang. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Melani. Saya akan mempresentasikan topik tentang pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Next. Terdapat 3 rumusan masalah yang dikaji, diantaranya 1. Bagaimana latar belakang timbulnya pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. 2. Bagaimana jalannya pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. 3. Bagaimana upaya penumpasan pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Metode yang digunakan ialah studi literatur atau studi pustaka. Data yang digunakan bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, dan skripsi yang berisi tentang topik yang penulis pilih. Next. Latar belakang timbulnya pemberontakan PKI di Madiun ada 4. 1. Jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. Hal ini terjadi karena penandatanganan perundingan Renville yang membuat semakin kecilnya wilayah Indonesia dan merugikan Indonesia. Terjadi kekacauan hebat saat perundingan Renville dibacakan. Sebagai bentuk protes, maka rekan koalisi dalam kabinet dari Masyumi dan PNI menarik menteri mereka. Nah, pada 23 Januari 1948, Amir mengundurkan diri dari jabatannya. Amir digantikan oleh Kabinet Presidensial Hatta. Karena tidak dilibatkan dalam pemerintahan, Amir beralih menjadi pihak oposisi. Next. 2. Kritik terhadap kebijakan Kabinet Hatta.
Ada 4 program Kabinet Hatta. Di antara 4 program itu ada 1 program yang membuat sebagian kelompok golongan tidak puas, yaitu kelompok golongan sayap kiri. Karena oleh Hatta rera yaitu nama programnya Program Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang atau RERA. Hatta berusaha menggunakan RERA untuk memotong pengaruh sayap kiri. Menurut Hatta, banyak tenaga angkatan perang yang tidak produktif untuk waktu ke depan sehingga perlu dikurangkan. RERA juga bertujuan untuk menghemat belanja negara karena blokade ekonomi Belanda serta akibat perundingan Renville. Next. 3. Pembentukan Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Untuk memperkuat oposisinya, Amir membentuk FDR pada 26 Februari 1948. Anggotanya ada Partai Sosialis, PKI, Pemuda Sosialis Indonesia, Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, dan Barisan Tani Indonesia. FDR menuntut, pertama, membubarkan kabinet Hatta yang presidensil menjadi kabinet parlementer. Nah, uniknya di sini nih yang kedua, perundingan Renville yang ia setujui pada masa kabinet Amir, FDR ingin membatalkannya. Ketiga, perundingan dengan Belanda dihentikan dan semua milik asing dinasionalisasikan tanpa ganti rugi. Pemerintah meladeni tuntutan tersebut dengan cara persuasif. Diadakan pertemuan dengan wakil partai termasuk FDR dan sepakat untuk menyusun program nasional. Namun pertemuan yang membahas reshuffle kabinet ini gagal karena terdengar siaran radio Moskow Uni Soviet yang mengatakan pemerintah Uni Soviet telah meratifikasi perjanjian tentang pertukaran konsul yang dilakukan antara Suripno Duta Besar RI dan M. Asilin Duta Besar Uni Soviet. Akhirnya usaha FDR untuk menjatuhkan kabinet program nasional gagal. Program menginjak tingkat perjuangan militer baru FDR ini kan terdiri dari 2 tahap parlementer dan non-parlementer. Tahap parlementer sudah gagal, yaitu usaha menjatuhkan kabinet Hatta melalui program nasional tadi. Lalu berlanjut ke tahap non-parlementer atau kekerasan. Jadi yang pertama itu Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia yang tergabung dalam FDR melakukan gerakan pemogokan buruh pabrik dan perkebunan kapas di Delanggu. Pemogokan dimulai 23 Januari 1948 dan melibatkan 15.000 buruh. Kejadian ini dapat selesai karena tuntutan Sopsi ini dipenuhi Hatta. Nah, sebelum selesai ternyata Solo sudah dijadikan daerah yang kacau atau Wild Wales karena PKI memanfaatkan konflik angkatan bersenjata internal RI. Jadi terjadi konflik antara Panembahan Senopati dan Divisi Siliwangi. Saat itu 2 tokoh PKI dan Letnan Kolonel Suherman diculik dan Dr. Muwardi itu dibunuh oleh PKI. Panembahan Senopati ini menuduh anggota Siliwangi itu dalangnya. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengangkat Kolonel Gatot Subroto sebagai gubernur militer Semarang, Pati, dan Madiun. Next. Yang keempat, datangnya musuh dari Uni Soviet. Nah, dalam suasana politik yang meruncing, Suripno atau Duta Besar RI datang bersama sekretarisnya Suparto alias Musso pada 10 Agustus 1948. Keesokan harinya, Suripno ini tiba di Yogyakarta untuk menyerahkan teks perjanjian yang dia lakukan dekat Uni Soviet Moskow tentang pertukaran konsul dan memberi penjelasan. Musso ini tatkala bertemu dengan Presiden, ia menjawab, saya datang di sini untuk menciptakan ketertiban. Pada akhirnya Musso gagal menciptakan ketertiban. Musso memiliki 3 gagasan. Musso pun mulai meningkatkan serangan ke pemerintah lewat pidatonya. Musso menuduh Hatta bahwa Hatta membawa Indonesia di bawah kekuatan imperialisme. Hatta pun menjawab bahwa pemerintah tidak memihak salah satu kubu. Pemerintah berusaha menjelaskan bahwa Indonesia berhak menentukan nasib sendiri. Next. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Jadi ada yang di pihak PKI, Musso ialah tokoh utama pemberontakan ini dibantu oleh Amir Syarifuddin. Terdapat beberapa tokoh lain yang tergabung dalam pihak PKI juga. Mereka berusaha mendirikan Republik Indonesia Soviet dan bertujuan untuk mengganti ideologi menjadi komunis. Mereka melawan pihak pemerintah, yakni Presiden Soekarno-Hatta, ada Masyumi TNI, dan beberapa golongan yang pro terhadap pemerintah. Next. Jalannya pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Nah, sebelum pemberontakan meletus pada 10-18 September, PKI ini membunuh 11 orang pejabat pemerintah Madiun dan 7 orang partai. Seorang bupati, anggota TNI, dan polisi dibunuh PKI di Magetan. Di Madiun pada tanggal 18 September ini terjadi kudeta yang dilakukan oleh Sumarsono dan Letkol Dahlan. Menurut para pemimpin PKI Musso dan Amir ini, kudeta belum saatnya dilakukan karena posisi pada saat itu Musso dan Amir sedang di Purwodadi untuk mempropagandakan program PKI.
Namun, pemimpin PKI ini langsung ke Madiun untuk mengambil alih pemerintahan dan mengumumkan berdirinya Republik Indonesia Soviet di balai kota Madiun. PKI pun mulai bergerak menguasai kantor pemerintahan, bank, kantor telepon. PKI menduduki markas-markas penting. Untuk mendapat dukungan dari rakyat, PKI melalui Radio Gelora Pemuda mendiskreditkan pemerintah. Musso bilang Soekarno-Hatta mau menjual tanah air kepada kaum kapitalis. Lalu dengan mengadakan perusakan terhadap gedung-gedung penting, jembatan dan alat komunikasi ini tujuannya untuk menahan gerakan TNI. PKI juga melakukan pembunuhan di beberapa daerah dan pembantaian massal di beberapa daerah. Next. Upaya penumpasan pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Jadi pada 19 September 1948, Kabinet Hatta bersidang membicarakan penumpasan pemberontakan. Jenderal Sudirman melakukan konsolidasi militer dan mengangkat Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. MBT mengarahkan 2 Brigade Divisi 4 Siliwangi dan 1 Brigade Divisi 1 Jawa Timur serta 1 Batalion Mobil Brigade Polisi. Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono mengarahkan pasukan dari arah barat dan timur. Kemudian dilakukan operasi pembersihan di arah utara Surakarta karena di arah ini pasukan PKI masih kuat di situ. Lalu pada tanggal 30 September 1948, Batalion Kia Santang Brigade 2 Siliwangi menyerang Madiun dan berhasil merebut kota Madiun. Pemberontakan next. Pemberontakan PKI di Madiun berhasil pada tanggal 30 September dan ke sore harinya jam 17.30 bendera merah putih kembali berkibar di setiap rumah. Musso berhasil ditembak di Desa Semanding Somoroto, Ponorogo oleh Kapten Sunandar saat menyamar menjadi kusir Andong. Pada 31 Oktober 1948, tokoh Amir berikut ada foto Amir dan Suripno saat ditangkap dan digiring ke Yogyakarta. Eksekusi mati dilakukan pada 20 Desember 1948. Next. Kesimpulan, pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 terjadi karena faktor ideologi, di mana PKI ingin menanamkan paham komunis di Indonesia. PKI ingin mendirikan negara komunis di Indonesia. PKI melancarkan aksinya dengan mendalangi kerusuhan, perampokan, penculikan, dan pembunuhan. Korban terdiri dari kalangan tokoh pemerintahan, tokoh agama, masyarakat, dan siapapun yang kontra pada PKI. Panglima Besar Jenderal Sudirman menugaskan Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono melaksanakan gerakan operasi militer sebagai upaya penumpasan. Pada akhirnya Madiun berhasil direbut, dan Musso terbunuh dan Amir pun dieksekusi mati. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Yani Melani, dan seterusnya kita nak dengar pembentangan daripada Budi Kusuma. Budi, awak pun masa pembentangan sama dalam 5 hingga 10 minit saja. Sila mulakan dari sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Kusuma, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang agresi militer Belanda yang kedua pada tahun 1948. Tentunya dalam rumusan masalah, saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya agresi militer Belanda terhadap Republik Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimana persiapan Republik Indonesia dalam menghadapi agresi militer Belanda yang kedua. Lalu yang ketiga, bagaimana respon dunia internasional atas agresi militer Belanda II terhadap Republik Indonesia. Kemudian metode penelitian yang saya pakai yaitu studi pustaka atau library research, yaitu di mana suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, atau referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang akan saya cari. Lalu kemudian agresi militer Belanda II sekilas yaitu operasi Gagak, merupakan operasi atau peristiwa penyerbuan secara militer yang dilakukan oleh pasukan militer Belanda terhadap wilayah Republik Indonesia dan ibu kota Yogyakarta pada tahun 19 Desember tahun 1948. Lalu ada faktor pendorong terjadinya agresi militer Belanda yang kedua, yaitu ada 3 yang saya analisis, yaitu yang pertama, kaum konservatif menjadi pemegang kekuasaan di Belanda. Karena pada tahun 1948, tepatnya pada tanggal 7 Juli, negara Belanda melangsungkan pemilihan umum dengan hasil kemenangan mutlak bagi Partai Katolik. Nah, Partai Katolik ini lebih banyak atau mayoritas banyak orang-orang reaksioner yang melihat bahwa permasalahan di Indonesia harus segera diberantas gitu.
Nah, juga ada orang yang paling krusial di parlemen pada saat itu, yaitu Bel, sebagai wakil tinggi mahkota Belanda di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua ada Perjanjian Linggarjati, di mana Perjanjian Linggarjati bagi pihak Belanda digunakan untuk menegakkan kedaulatannya di Indonesia. Nah, lalu melalui kedaulatan tersebut, Belanda berusaha menghapus Republik Indonesia dengan cara meniadakan pengakuan, kenyataan Republik dan menggantungkan patokan waktu mengenai selesainya kedaulatan Belanda di Indonesia. Lalu pada dasarnya juga Belanda tidak mempunyai niat untuk merealisasikan Perjanjian Linggarjati, sehingga dalam realisasinya pun persetujuan Linggarjati mengalami kegagalan. Hal ini dapat dilihat dari adanya kenyataan bahwa setelah persetujuan ditandatangani, Jenderal Spoor mengirim nota kepada pemerintahan Belanda yang menyatakan bahwa Republik Indonesia harus hancur, sekaligus berisi petunjuk untuk menghancurkan Republik Indonesia. Nah, di sini juga keadaan politik mulai memanas dan terjadi agresi militer Belanda yang pertama pada tahun 1947. Kemudian ada Perjanjian Renville yang ditandatangani oleh wakil-wakil RI dan Belanda pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian ini makin lama makin diingkari oleh Belanda. Jadi dapat disimpulkan bahwa persetujuan antara Republik Indonesia dengan Belanda dalam menyelesaikan pertikaian oleh Belanda digunakan untuk mengulur waktu dalam rangka memperkuat dan memusatkan kekuatannya kembali. Karena pada saat itu tentunya Belanda hampir tersudutkan oleh pejuang-pejuang Indonesia. Nah, di Perjanjian Renville juga salah satunya yaitu Indonesia mengakui kedaulatan Belanda dan mengakui garis Van Mook sebagai garis demokrasi gencatan senjata. Tentunya kedudukan Belanda pada saat itu sangat kuat. Sebaiknya kedudukan Republik Indonesia lemah. Wilayah kekuasaan Republik Indonesia semakin sempit disertai dengan meningkatnya pergolakan politik. Lalu pada jalannya meletusnya agresi militer Belanda yang kedua, di sini terdapat desakan pemerintahan Belanda terhadap pemerintahan Indonesia gitu. Soalnya pada saat itu Bel yang tadi dikatakan saya tadi seorang peran krusial menentang kebijakan yang ingin dari partai buruh yang ada di Belanda menentang bahwa Indonesia tuh jangan segera pakai cara militer, namun ternyata Bel menelan mentah-mentah pendapat tersebut. Kemudian hingga akhirnya pihak Belanda mengirimkan delegasi untuk menyatakan bahwa si negara ini tuh ingin segera melakukan gencatan senjata, tapi Belanda menginginkan perundingan lagi dengan Republik mengenai penataan gencatan senjata yang dianggap asasi oleh Belanda. Namun ternyata perundingan tersebut tidak berhasil mencapai kata mufakat, terutama mengenai kedudukan TNI dan penggunaan angkatan perang Belanda selama masa peralihan. Nah, kemudian hingga akhirnya pada tanggal 19 Desember pukul 00:01, pihak Belanda secara sepihak membatalkan perjanjian gencatan senjata. Nah, hal itu dikarenakan dari pihak Indonesia atau Muhammad Hatta pada saat itu tidak mengirimkan kepastian kepada pemerintahan Belanda. Kemudian sekitar pukul 5 mulai terdengar bunyi-bunyi pesawat yang terbang di atas kota Yogyakarta dan Bukit Tinggi pada saat itu, dan penduduk mengira itu adalah latihan perang, namun ternyata sekitar pukul 6 bom dilancarkan kepada kota-kota yang ada di Yogyakarta dan Bukit Tinggi, sehingga pada pukul 6.16 sore atau pukul 4 sore Yogyakarta berhasil dikuasai oleh Belanda dan menawan para pimpinan politik pada saat itu yaitu Soekarno, Hatta, Syahrir, Agus Salim, dan lain-lain. Nah, kemudian dalam persiapannya Republik Indonesia dalam menghadapi agresi militer Belanda II ada beberapa aspek, yaitu ada keempat aspek. Yang pertama ada militer, yaitu penyusunan ulang atau reorganisasi dan strategi perang militer Republik Indonesia, yaitu yang bertujuan untuk menata kembali struktur organisasi ketentaraan dengan TNI sebagai satu-satunya organisasi ketentaraan, seperti ada Komando Jawa dan Komando Sumatera. Lalu di yang politik, yaitu konsolidasi Republik Indonesia terhadap wilayah de facto dan di luar de facto, yang tentu saja bertujuan sebagai politik jangka panjang Republik Indonesia untuk menciptakan kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Nah, lalu yang sosial,
Di sini tuh pada dasarnya rakyat Indonesia selalu siap untuk menyumbangkan jiwa raga dan kemampuan demi tetap tegaknya kemerdekaan Indonesia. Mengenai hal ini dapat kita lihat dari potensi masing-masing lapisan seperti guru, seniman, atau tenaga pendidik dan lain sebagainya. Lalu ada ekonomi, di sini menerapkan sistem Werkreis dalam perekonomian dan supply. Ini bertujuan agar daerah-daerah bisa berdiri sendiri, tidak menggantungkan bantuan dari pusat. Nah, reaksi dari dunia internasional tentunya di dalam RI kan membentuk PDRI. Namun di luarnya di sini terciptanya ASEAN Conference on Indonesia. Di sini berasal dari Nehru, permintaan dari Perdana Menteri Birma atau Tak Hin Nu, didasarkan atas laporan dari seorang utusan resmi pemerintahan Birma yang menjelaskan bahwa kondisi politik atau kondisi Indonesia pada saat itu. Nah, akhirnya tercetuslah ASEAN Conference on Indonesia yang terdiri dari 19 negara di Asia Afrika atau yang mempunyai kepentingan di Asia. Juga ada wakil dari Indonesia yaitu A.A. Maramis dan Dr. Sudarsono sebagai wakil Republik Indonesia di India karena diselenggarakannya di India. Di konferensi tersebut terdapat beberapa resolusi seperti pembebasan segera para pemimpin Republik Indonesia dan penyerahan segera daerah Yogyakarta kepada kekuasaan Republik Indonesia. Nah, kedua ada perjanjian Roem-Royen, yaitu atas inisiatif UNCI, diadakan perundingan antara Muhammad Rum, wakil dari Indonesia, dan Van Rooyen dari Belanda pada tanggal 7 Mei 1949. Nah, di sini juga ada kesepakatan yaitu Belanda menyetujui kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta, yaitu dan juga Belanda menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Nah, lalu dari desakan PBB dan dunia internasional, di sini PBB mengeluarkan resolusi 24 Desember 1948 dan 28 Januari 1949 yang tentunya menuntut Belanda untuk menghentikan serangan-serangan militer di Indonesia. Nah, lalu BFO yang tadinya mendukung Belanda namun sekarang mengecam tindakan agresi militer 2, pada dasarnya tokoh-tokoh BFO tahu gitu tentang kekejaman Belanda yang terjadi di Indonesia. Tentunya Belanda melancarkan agresi militer yang kedua adalah melanjutkan agresi militernya yang pertama, yaitu untuk menghancurkan Republik Indonesia. Belanda sejak semula menganggap bahwa Republik Indonesia merupakan sumber dan biang keladi kesulitan politik dan militer mereka. Oleh karena itu, Republik Indonesia harus dihapuskan dari muka bumi. Kemudian di daftar pustaka, saya memakai sekitar 15-20 buku, dan ada beberapa jurnal, ada 5 jurnal. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Budi Dharma dah bentang dalam masa 10 menit. Sekarang akhir sekali kita nak dengar pembentangan daripada M. Rafli Dwi. M. Rafli Dwi serupa masa pun 5 hingga 10 minit sahaja. Sila mulakan dari sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Rafli akan mempresentasikan tentang pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI pada tahun 1948 sampai 1949 dalam perspektif hukum Islam. Ini latar belakang penelitian yang saya akan kaji. Pertama ya, saya simpulkan gitu dari pembentukan PDRI ini diawali dengan yang tadi sudah disebutkan Budi, yaitu agresi militer 2 yang berujung penguasaan ibu kota Yogyakarta dan menyebabkan para pertahanan para pemimpin negara yang ada di Yogyakarta tertangkap gitu, sehingga pada saat itu Soekarno mengirimkan mandat kepada Saprodin Prawira Negara yang pada saat itu sedang berada di Sumatera. Lalu PDRI diresmikan pada 22 Desember 1948 dan menjadikan Saprodin Prawira Negara sebagai ketua dari PDRI. Ini rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pembentukan pemerintah darurat Republik Indonesia, bagaimana eksistensi pemerintahan darurat Republik Indonesia, dan bagaimana pemerintah darurat Republik Indonesia dalam perspektif hukum Islam. Lalu tujuan penelitiannya untuk mengerti pembentukan pemerintahan darurat, untuk mengetahui jalannya pemerintahan darurat Republik Indonesia, dan untuk mengetahui pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam perspektif hukum Islam. Ini manfaat penelitiannya, bisa kalian baca ya.
Untuk metode penelitian yang saya gunakan menggunakan studi pustaka atau studi literatur yang menurut yang menurut Jed bahwa studi pustaka ini merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan data pustaka, membaca serta menulis dan mengolah bahan untuk digunakan sebagai penelitian. Lalu juga di sini saya dibantu oleh hukum Islam oleh ilmu bantu hukum Islam yaitu fikih syiasah yang menurut Situmorang merupakan ilmu politik pemerintahan keternegaraan dalam perspektif Islam yang mengkaji tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil umum dalam Al-Quran dan serta hadis untuk penelitiannya. Lalu latar belakang berdirinya PDRI ya. Jadi PDRI ini didirikan karena pemerintahan pusat yang pada saat itu ibu kota negara Republik Indonesia yang di Yogyakarta dikuasai oleh Belanda akibat agresi militer kedua. Lalu tadi saya dalam latar belakang penelitian menyebutkan adanya mandat Presiden Soekarno kepada Sapudrin. Sayangnya mandat tersebut tidak pernah sampai gitu karena tadi juga Budi udah sebutkan adanya pembombardiran antara Kota Bukit Tinggi dan Yogyakarta yang mengakibatkan jalur komunikasi dari kedua kota tersebut terputus. Lalu PDRI juga memiliki pusat pemerintahannya di Bedar Alam. Untuk sebabnya nanti akan saya jelaskan kemudian. Untuk pemilihan ketuanya ya cukup unik gitu untuk PDRI itu sendiri karena yang pertama ada 2 kandidat pada saat untuk mencalonkan siapa ketua PDRI selanjutnya. Yang pertama adalah Teguh Muhammad Hasan dan Saprudin Prawira Negara. Namun pada hasil rapat tersebut mencetuskan bahwa Saprudin Prawira Negara lebih terpilih gitu dalam rapat tersebut karena beliau masih muda. Sedangkan Teguh Muhammad Hasan walaupun dari segi jabatan beliau merupakan salah satu ketua komisaris tinggi di Sumatera, beliau lebih memilih Saprudin karena beliau masih muda juga. Ya, ini untuk susunan kabinet PDRI ya bisa kalian baca dalam PowerPoint yang sudah dikirimkan dalam WA Group atau di sini bisa melihat sekilas. Nah, untuk susunan kabinet PDRI ini memang ada dua gitu ya, ada 2 pengumuman. Yang pertama pada saat yang pertama ini karena terdesak juga gitu, masih belum melengkapi susunan menteri-menteri yang dibutuhkan untuk PDRI. Untuk yang kedua setelah berjalannya PDRI mereka akhirnya mengumumkan kembali susunan kabinet yang memang dibutuhkan dalam pemerintahan PDRI ini. Nah, untuk uniknya juga gitu ya pada saat PDRI pada saat zaman PDRI para menteri tersebut memiliki rangkap jabatan seperti yang bisa kalian lihat di sini. Lalu untuk perjuangan dari PDRI-nya karena konsep pemerintahan darurat yang PDRI ini laksanakan merupakan pemerintahan yang mobile yang artinya pemerintahan ini bisa fleksibel gitu. Jadi pemerintahannya bisa berpindah-pindah. Nah, untuk yang berpindah-pindahnya di sini saya bentangkan dalam timeline. Yang pertama dari Halaban, yaitu tempat semula ke Bangkinang. Nah, Halaban ini merupakan salah satu rumah dari Teguh Muhammad Hasan yang dimana rapat PDRI pertama dilakukan di sini. Nah, mereka langsung berangkat ke Bangkinang karena untuk menghindari serangan dari Belanda. Nah, saatnya di Bangkinang, mereka disambut oleh Datuk Bandarosati yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di Bangkinang. Nah, pada saat di Bangkinang karena pemerintahan yang mobile ini mereka melakukan pengumuman kabinet PDRI yang pertama dengan radio yang mereka bawa sendiri dan langsung mengumumkannya. Nah, lalu pada keesokan harinya Bangkinang dibombardir oleh Belanda. Oleh sebab itu rapat PDRI langsung melakukan rapat lagi yang dimana dilaksanakan di rumah dari Datu Bandarosati tadi. Nah, mereka memutuskan untuk mengungsi ke Tarak Takbuluh yang tidak jauh dari Bangkinang. Nah, pada saat di Tarak Takbuluh
mereka juga sempat mencetak uang untuk kebutuhan perang dari PDRI ini. Namun naasnya juga ya, pada saat perjalanan di Tartak Bulu harus melewati Sungai Kampar, yang dimana untuk menyeberangi sungai tersebut mereka harus menggunakan feri darurat atau rakit, yang dimana rakit tersebut tidak memiliki mesin dan harus ditarik oleh orang yang ada di seberangnya. Nah, karena rombongan tersebut membawa banyak sekali penumpang, akhirnya salah satu mobil Teku Muhammad Hasan yang berupa limosin ditenggelamkan agar PDRI bisa menyeberang, rombongan PDRI ini bisa menyeberang ke Taratak Bulu. Nah, setelah di Taratak Bulu ini mereka langsung melanjutkan perjalanannya ke Kiliranjo, karena Taratak Bulu ini juga dekat dengan Pekanbaru ya, dengan Pekanbaru, karena mereka juga pada saat sampai di sana menyadari bahwa pihak Belanda juga sudah sampai di Pekanbaru. Akhirnya mereka pergi ke Kiliranjau untuk menghindari dari serangan Belanda. Nah, dari saat untuk menuju Kiliranjau, karena cuaca sedang hujan juga ya, saat Saprudin dan rombongannya mau melintasi ke Kiliranjau, jeep yang dinaiki oleh Saprudin slip, sehingga mengakibatkan mobil jeepnya terbalik, yang mengakibatkan juga kacamata dari Saprudin Prawinegara ini hilang, mengakibatkan juga penglihatan dari Saprudin Prawinegara ini hilang. Dan pada saat di Kiliranjau mereka bertemu dengan Dokter Ilyas yang memberikan kacamata baru untuk Saprudin Prawinegara. Nah, pada saat di Kiliranjau juga mereka sempat dejavu juga gitu dengan adanya pembombardiran melalui pesawat Cucur Merah atau pesawat capung dari Belanda, sehingga mereka harus melanjutkan perjalanan ke Bedar Alam. Nah, saat di Bedar Alam ini merupakan pusat pemerintah PDRI ya, karena pada saat di Bedar Alam ini mereka berdiri selama 3 bulan di Bedar Alam, yang satu tempat terlama yang disinggahi oleh PDRI. Pada saat sampai di Bedar Alam juga terjadi perundingan Romroyen gitu ya, berdiskusi tentang perjanjian dengan Romroyen, yang membuat Saprudin Prawinegara ini marah dan tersinggung karena pihak Belanda malah lebih memilih berdiskusi atau menyampaikan gagasannya dengan para pemimpin yang sedang ada dalam tahanan, bukan dengan beliau yang selaku pemerintah resmi pemerintah Indonesia pada saat itu. Lalu saat di Bedar Alam juga mereka langsung melanjutkan lagi perjalanannya untuk ke Kota Tinggi, yang akan melakukan perundingan dengan Nasir, yang pada saat itu juga Nasir menjadi salah satu delegasi untuk bertemu dengan Saprudin Prawinegara. Namun naasnya pada saat mau menuju Kota Tinggi, mereka pada rombongan PDRI ini dihadang oleh tentara Belanda, yang mengakibatkan mereka harus pergi ke Payakumbuh, yang dimana juga karena jaraknya masih dekat dengan Kota Tinggi, mereka juga langsung mengungsi ke Suliki. Oke, Rafli, masa pembentangan dah habis 10 menit, sila di close saja. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Oke, kita dah dengar pembentangan daripada pelajar, dan dari mulakan sekarang, tuan-puan, pelajar-pelajar sila boleh buat komen ringkas ya di WhatsApp grup supaya masa jimat dan tak habis sehingga pukul 12. Jadi sambil mendengar saya komen, boleh pelajar-pelajar pun buat saranan ringkas saja kepada 4 pembentang ya, sebab seorang lagi tak ada. Ya, nanti boleh dihantar ke WhatsApp group. Oke, saya nak bagi komen, saranan termasuk cadangan. Cadangan ini rekomendasi ya kepada pelajar-pelajar yang dah bentang tadi, 3 perkara saja.
Pertama mengenai fakta-fakta, bila memang itu tak betul, saya perbetulkan. Dan yang kedua mengenai pentafsiran atau causality di dalam sejarah. Sebab akibat ini sangat kritikal, sangat penting ya. Dan akhir sekali mengenai senarai rujukan, daftar pustaka, supaya bila nanti menuliskan kertas kerja penuh itu 2 pekan kan, 2 minggu, supaya apa-apa yang saya sarankan dan saya cadangkan ini boleh diambil kira ya oleh pelajar-pelajar yang dah bentang. Termasuk pada yang lain sesungguhnya, yang tak bentang pun kena mengambil berat apa-apa yang saya cadangkan. Pertama untuk Lena di pemula ya. Ini tajuknya Rundingan Renville 4748. Ini fakta-fakta sejarahnya mungkin nanti dalam kertas kerja penuh kena dianalisis ya, sebab ini tak disinggung pun ya. Coba dalam Renville ini apa pasal perutusan dari wakil-wakil daripada Belanda dia guna orang Indonesia. Jadi ini orang mengingat semula kepada politik divide and rule ya, pecah perintah. Kita kata adu domba. Seolah-olah ini adalah konflik antara sesama orang Indonesia, antara Amir Syarifuddin dengan R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Bahkan adapun daripada pihak Belanda, si Smokil yang nanti selepas merdeka dia nak menubuhkan satu Republik Maluku Selatan, RMS kan, itu sepatutnya dianalisis. Itu tadi yang sebelumnya diketuai oleh Van Mook tak betul tuh, yang betul ini nih ya oleh Raden Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Orang Jawa dia, tapi dia menyebelahi daripada Belanda. Sepatutnya dianalisis ya. Termasuk dalam Renville pun ada garis sempadan. Sempadan itu perbatasan ya, Van Mook. Nah, itu sepatutnya diterangkan ini adalah punca daripada agresi militer Belanda pertama. Sebab Belanda berjaya menduduki Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, yang dah diduduki itu bila bersempadan dengan Republik itulah garis Van Mook. Jadi awas supaya paham ya. Yang nanti siapa saja orang Republik yang ada di daerah yang diduduki oleh Belanda dan di belakang garis Van Mook kena menghala menuju kepada teritori Republik. Kena macam tu ya, mendedahkannya, menjelaskannya mengenai garis sempadan Van Mook ini. Oke, pentafsiran ya, kausalitinya ini pun tak dijelaskan. Apa pasal dalam KTN, dalam Komisi 3 Negara itu Indonesia pilih Australia. Sebab Australia masa awal kemerdekaan dia ada sikap simpati pada kemerdekaan Indonesia sebab Prime Ministernya adalah dari Parti Buruh. Itu rakan pengajiannya Sultan Syahrir masa di Europe, masa di London ya. Jadi memang pertemanan ini penting ya. Awak sekarang ada kawan sesama pelajar, nanti bila 10-20 tahun yang akan datang menjadi orang penting, kita dulu pernah berkawan. Jadi kita pilih Australia, Indonesia pilih Australia sebab kawan baik Syahrir, kawan baik pemimpin Indonesia, Perdana Menteri Australia. Ini pun sepatutnya didedahkan ya nanti dalam kertas kerja penuh. Hijrahnya Siliwangi, ini pun tak didedahkan ya, sepatutnya didedahkan. Lena, awak orang Sunda kan, bangsa Sunda kan, patut ada satu lagu daripada ciptaan Mang Koko ya mengenai hijrahnya Siliwangi dalam bahasa Sunda. Ini lagu yang menyentuh. Tajuknya Bulan Langlayangan Peting. Apa dia maknanya dalam bahasa Melayu? Bulan di malam hari, kira-kira macam itulah ya. Ini salah satu syairnya macam mana tentara Siliwangi nak pergi ke Jogja sebab dia mengikut kepada arahan daripada kerajaan iaitu Prime Minister Muhammad Hatta. Saya nak menyanyikan supaya awak faham dan boleh dimasukkan nanti cari lagu ni ciptaan Mang Koko ya. Ini rapnya macam ni. Bedil geus di peloran, granat geus di sorendang, ieu kuring arek niang jeung tentara Siliwangi ka Jogja hijrah taat parentah. Itu saya pikir lagu yang menggambarkan daripada
hijrahnya tentara Siliwangi kena Anda analisis. Sebab Siliwangi pergi ke Jogja, itu nanti wujud dampak-dampak sama ada sosial, politik, di Jawa Barat persendirian, nanti muncul DITII, DITI, yang tak bersetuju dengan hijrah Siliwangi. Nanti di Yogyakarta pun Siliwangi tak ditempatkan di Jogja, dia ditempatkan di Solo, di Bandar Solo. Nanti pun dia berseteru dengan tentera penembahan Senopati yang Jawa. Sebab beza bahasa, beza makna kan. Bila awak kata cokot dalam bahasa Sunda, nanti digigitnya dalam bahasa Jawa kan. Jadi ini satu hijrah ni ada dampak serius lah bagi Siliwangi sama ada di Jawa Barat maupun di Jawa Tengah. Ya. Akhir sekali kena didedahkan mengapa Prime Minister Amir Syarifuddin finally dia sign rundingan Renville. Awak tak tahu ya. Sepatutnya sebab Amir Syarifuddin dia dijanjikan oleh siapa yang dari Amerika Serikat itu Frank Graham ya. Dia janjikan Amir Syarifuddin tahu bahwa ini adalah merugikan pihak Republik. Tapi Graham kata awak sign saja sebab selepas itu nak diadakan plebiscit. Nak diadakan jajak pendapat kepada seluruh rakyat Indonesia sama ada nak memilih Republik ke nak memilih Belanda. Jadi Amir Syarifuddin percaya dengan janji daripada orang Amerika sebagai pengetua daripada Komisi 3 Negara itu dia sign. Walaupun dia tahu risikonya berat. Awak tak didedahkan ini ya. Itu mengenai interpretasi dan causality di dalam sejarah. Sumber rujukannya buku yang standar awak tak guna ya. Bukunya Kehin, bukunya Anthony Reid sepatutnya dirujuk. Buku daripada Abdul Haris Nasution pun tak diguna. Jadi unmute, di unmute supaya tak gaduh, tak bising. Yang lain di unmute. Oke, buku daripada Aha Nasution, SPKI, sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, sepatutnya dirujuk ya. Biografi, biografi bacalah ya, supaya punya gambaran mengenai tokoh-tokoh yang terbabit. Sama ada siapa Soekarno ke Muhammad Hatta ke dah pada buat geografi, Amir Syarifuddin ke atau Nasution ke memenuhi panggilan tugas ya, itu sepatutnya diambil kira. Termasuklah awak coba kena merenung apa beza pengajian awak ni dengan pengajian-pengajian yang dah ada, supaya tak ada orang kata ini setakat plagiarisme saja ya. Itu penting, state of the art ni. Jadi itu pentingnya senarai rujukan itu kena banyak supaya ada beza. Apa beza pengajian awak ni, studi awak ni dengan pengajian sebelumnya, dengan studi-studi sebelumnya. Itu penting ya dalam membuat nanti kertas kerja penuh supaya diambil kira. Itu untuk Lena di Pamula ya. Yang kedua daripada Herda di Kurniawati Kowi, tak ada pembentangan, tak ada kabar pun, saya tak no komen pun sebab pointers pun belum hantar pada saya. Terus kepada Yeni Melani ya. Yeni tajuknya pemberontakan PKI di Madiun 198. Saya nak maklumkan fakta-fakta sejarah yang mungkin silap dan nanti kena didedahkan ya. So penandatangan Renville itu tadi dah dikata bukanlah Jenderal Van Mook ya, tapi Raden Abdul Qadir Wijoyo Atmojo yani ya. Lepas itu cek semula tu, RERA tu singkatan daripada apa ya? Saya pikir bukan rekonstruksi, mungkin reorganisasi dan rasionalisasi ya. Itu dan ini kena didedahkan. Itu Muhammad Hatta dia nak supaya tentera-tentera tu efektif. Sebab tentera-tentera Indonesia tu ramai yang macam Naga Bonar. Tahu filem Naga Bonar kan? Dia buta huruf, tak ada sekolah tapi boleh jadi pemimpin. Itu kata Hatta berbahaya tuh bila tentera-tentera kita macam Naga Bonar ya. Suruh baca peta tak boleh, suruh tanda tangan cap jempol, itu kena direra, kena direorganisasi dan rasionalisasi, dan itu implikasi-implikasinya pada politik luar biasa ya. Termasuk nanti ada seorang perwira yang tak bersetuju dengan RERA, Kolonel Sutarto daripada Solo pun terbunuh. Ini menjadi
nanti punca daripada masalah Madiun. Ya. Ya ni ucapan Musa, "Ik kom hier om orde te skapen." Tak betul lah bila maksudnya saya datang di sini untuk menciptakan ketertiban. Awak ni tak boleh faham Belanda. Sepatutnya baca buku yang lain. Ini maksud daripada "Ik kom hier om orde te skapen" itu saya datang sini untuk membereskan semua. Untuk membereskan semuanya. Itu maksudnya. Jadi bukan nak bikin tertib, tak. Dia nak bereskan semuanya. Termasuk mungkin maksudnya kepada Soekarno pun, awak pun nak saya bereskan. Ya, itu bila tak paham bahasa Belanda kena tanya pada orang yang paham bahasa Belanda ya. Itu mungkin kena diperbetulkan nanti dalam makalah penuh. Kausalitinya, interpretasinya, pentafsirannya, ini faktor tentera tadi yang saya dedahkan penting ya. Dalam peristiwa Madiun ini, dalam RERA ini, sebab tadi peran tentera, peran daripada Kolonel Sutarto yang tak setuju dengan RERA dan terbunuh, peran Letnan Kolonel Dahlan, Letnan Kolonel Djoko Siono dalam masalah Madiun ini penting. Sebab ini nak serupa nanti tahun 48 dengan tahun 65 pun. Ya. Tentera-tentera yang bergerak, kolonel, letnan kolonel yang bergerak pun, yang mengambil alih Madiun ataupun Jakarta. Ya, jadi ini kena dianalisis. Dan mungkin pendedahannya ini mungkin bukan satu pemberontakan ya. Jadi awak janganlah terus-menerus ini pemberontakan, Musa tu jahat, Musa tu buruk. Musa ni atuk kita pun bukan ya. Jadi Soekarno atuk kita pun bukan. Kita sebagai cikgu sejarah biasa-biasa saja menerangkan tu, tak payah dengan rasa benci ya. Awak bukan cicit daripada Soekarno kan. Jadi untuk apa benci pada Musa? Kita cikgu sejarah biasa-biasa saja. Yang penting adalah apa punca atau sebab yang menjadi seseorang ambil tindakan macam tu ya. Jadi faktor tentera sepatutnya dianalisis, termasuk peran daripada tentera Siliwangi yang berkonflik dengan Penembahan Senopati di Solo. Nanti dia menjadi tentera yang unggul untuk mengedepankan atau mengatasi masalah Madiun ini ya. Tentera Siliwangi adalah tentera yang profesional, yang baik dari sisi pendidikannya, tak macam Nagabonar ya. Memang dia dapat cemuhan daripada tentera Panembahan Senopati di Solo sebagai SLW, SLW. Nah, itu Stud Leher Wilhelmina. Kononnya karena memang pendidikannya baik, perwira-perwira tingginya macam Nasution, Kawilarang. Dia bila berbual, bila bercakap dalam bahasa Belanda. Sehingga dikata Stud Leher Wilhelmina. Ini macam tentara Belandanya Wilhelmina. Ada pula yang menghina Siliwangi adalah tentera tukang pukulnya Muhammad Hatta. Sebab dia menjadi tangan kanan daripada Muhammad Hatta untuk membantras Madiun. Ya. Saya pikir ini sepatutnya dianalisis. Ya. Isi kandungan pidato Soekarno dengan Musa sepatutnya dianalisis. Ya. Jadi Soekarno kata kepada di radio tu di Yogyakarta, nak pilih Soekarno dengan Muhammad Hatta ke yang insya Allah Republik selamat, atau nak pilih Musa dengan PKI yang nanti bankrupt. Ya. Nanti ini masa Siliwangi membuat satu interogasi kepada penduduk Madiun, penduduk di Jawa Timur, dia buat soalan satu saja. Siliwangi kata kepada rakyat biasa, pilih Karno, Musa. Karno atau Musa. Bila dia pilih Karno, selamat badannya. Bila dia pilih Musa, mungkin dihukum. Tapi ada rakyat yang dia silap. Siapa Karno, siapa Musa? Dia jawab Karno atau Musa? Karso, dia kata. Ya. Maksudnya Soekarno dengan Musa supaya dia selamat. Dan itu ada dalam bukunya Hari Afuja ya, mengenai Madiun. Sepatutnya awak baca mengenai kisah ini, sebab ini menarik mengenai pidato daripada Soekarno yang dijawab oleh Musa ya. Sebab implikasi-implikasinya sangat kritikal ya. Jadi sepatutnya pemberontakan Madiun itu guna saja istilah yang netral, akademik. Ramai para akademik menyatakannya ini adalah Madiun Affairs. Ini masalah Madiun.
Dan pelakunya tak setakat PKI, tentera pun, letnan kolonel ya, yang tadi awak sebut, yang nanti letnan kolonel itu dipecat oleh kerajaan, oleh pemerintah karena memang dah membuat satu coup politik di Madiun. Ya. Jadi pelakunya tentera, tapi memang musuh Amir Syarifuddin yang lain menyokong daripada gerakan tentera. Ini pola yang nanti berulang pada tahun 65 pun. Ya, awak kena ada analisis macam tu ya. Jadi, dan apa citra Republik selepas Muhammad Hatta berjaya menumpas masalah Madiun ini? Republik khasnya di mata Amerika Serikat menjadi sangat tinggi. Dulu masa revolusi, masa Syahrir, Amir Syarifuddin, ini orang-orang sosialis kan? Kata ini kerajaan Republik Indonesia, kerajaan sosialis, kerajaan kiri, bahkan komunis. Tapi dengan Muhammad Hatta berjaya menumpas daripada masalah Madiun, Republik Indonesia adalah satu negara nasionalis, demokrasi, dan politik luar negaranya adalah bebas aktif. Jadi tak macam musuh yang nak mendirikan Republik Soviet Union di Madiun. Muhammad Hatta kata, politik luar Indonesia adalah mendayung di antara dua karang. Yaitu karang blok daripada Amerika Serikat, karang blok daripada Soviet Union, komunis. Indonesia kena bebas aktif, mendayung di antara dua karang. Mungkin bila pemimpin sekarang menyelam sambil minum aqua, mungkin macam tu ya. Tapi ini mendayung di antara dua karang. Tak nak membabitkan dalam salah satu blok. Ini yang sepatutnya di analisis implikasi daripada Madiun Appres ini ya oleh saudara. Sumber rujukan serupa tadi, buku Kehin, Red pun tak dirujuk, sepatutnya dirujuk ya. Ada satu buku ini daripada latihan ilmiah skripsi Jabatan Sejarah UI, University Indonesia. Su Hokgi ya, simpang kiri dari sebuah jalan. Nah, itu mengenai Madiun ya. Mengenai macam mana terbunuhnya Musa pun seronok dalam buku ini ya, sepatutnya dibaca ya. Macam mana Amir Syarifuddin pun dihukum mati 1 hari selepas agresi Belanda kedua, itu baca buku Su Hokgi ini ya. Baca pun buku Abdul Haris Nasution ya, tadi ISPKI. Ini soalan saya, sepatut nanti didedahkan dalam kertas kerja penuh. Apa beza studi awak ni dengan studinya Hari Apuze ya, termasuk sarjana lain mengenai Madiun ya. Ini penting supaya ada satu kontribusi pengetahuan, termasuk biografi tokoh sepatutnya dirujuk, sama ada biografinya Soekarno ke Muhammad Hatta, mungkin Nasution, mungkin Musso, Amir Syarifuddin, dan tokoh-tokoh lain sepatutnya cari dalam atuk Google dan dirujuk ya, supaya pendedahannya menjadi seronok, menjadi menarik ya. Oke, itu untuk siapa Yani ya. Sekarang Budi dengan tajuk Agresi Militer Belanda II. Ini kena ada satu pemahaman ya. So agresi militer Belanda dulu atau operasi gagak itu kata Indonesia, kata orang Indonesia, itu satu aggression. Tapi orang Belanda kata itu satu aksi polisional dua. Yang pertamanya tentu yang tahun 47 Julai ya. Yang Desember nih 48 nih aksi polisional, aksi polis. Polis itu nak menangkap siapa nih orang yang melampau ya, ekstremis, penjenayah ini penjahat ya. Jadi Belanda kata ini aksi polisional dulu. Jadi ya karena kita orang Indonesia kita guna agresi militer Belanda II, tapi supaya Budi ini paham ya, tak setakat guna istilah AMB, tapi pun boleh aksi polisional dulu. Rundingan Renville saya pikir menjadi punca daripada agresi militer Belanda II. Tak ada hubung kaitnya dengan Linggajati. Bila Linggajati dengan agresi militer Belanda pertama, Julai. Ya, jadi sepatutnya fokus ke Renville. Tak payah ke Linggajati. Linggajati dah berlalu. Termasuk pun tadi ASEAN Conference yang dianjur oleh Nehru itu masih agresi militer Belanda pertama. Masa agresi militer Belanda kedua tak ada kena mengena. Ya, Budi itu kena diambil kira. Pentafsiran, causality, ini konflik internal Madiun sepatutnya
menjadi satu nawaitu ya, atau niatan dari Belanda untuk mengambil agresi militer Belanda II. Sebab Republik dah lemah karena ada konflik dalaman, ada konflik internal karena masalah Madiun ini ya. Sepatutnya itu didedahkan ya. Dan tadi sikap politik Amerika amatlah kritikal. Sebab dengan peristiwa Madiun dan berjaya kerajaan Muhammad Hatta mengatasi peristiwa ini, Amerika Serikat simpati kepada Republik Indonesia dan dia menekan kerajaan Belanda. Bahkan nanti bila Belanda terus-menerus menyerbu Republik, tak nak berunding, Marshall Plan-nya nak dicabut. Ya, Marshall Plan ini bantuan ekonomi selepas Perang Dunia Kedua kepada Belanda. Bila Belanda tak nak rundingan dengan Republik, nak dihukum, nak dicabut bantuan ekonominya. Itu penting peranan daripada Amerika Serikat selepas Madiun. Ya. Ini pun tak didedahkan ya. Mengapa Soekarno-Hatta memilih menyerah dalam agresi militer Belanda II ini, manakala Jenderal Sudirman memilih bergerilya. Dan ini nanti ada implikasi-implikasi politiknya. Budi kena dedahkan ini ya dalam kertas kerja penuh. Sebab nanti ini hubungan antara pemimpin sipil dengan tentera yang tak elok selepas revolusi. Jadi pemimpin tentera kata orang sipil ni mentalnya kurang. Bila dia diserang oleh musuh lebih memilih menyerah. Manakala Jenderal Sudirman yang dah sakit, dia yang dah gering, dia ambil jalan bergerilya. Ya. Jadi lebih-lebih nanti perwira-perwira yang lagi belia, yang lagi muda, macam Soeharto, macam Ahmad Yani, macam Sarwo Edi Wibowo, Kemal Idris, dia dah tak ada rasa hormat kepada Presiden Soekarno. Sebab dia lebih memilih mengangkat bendera putih daripada berjuang macam Jenderal Sudirman. Ya. Nanti pada tahun 60-an ketika Soekarno mengklaim dirinya sebagai pemimpin besar revolusi, itu orang macam Soeharto, Kemal Idris, Said Darsono tertawa saja. Apa pemimpin besar revolusi dulu menyerah. Ya. Nah, jadi ini sepatutnya didedahkan mengenai pilihan. Tentu Soekarno-Hatta ada hujah. Dalam biografinya dia kata, tak cukup pengawalan untuk saya sebagai presiden dan timbalan presiden. Tapi Sudirman kata cukup pengawalan dan boleh bergerilya. Bahkan Soeharto kata, Letnan Soeharto, kami dah mencuba menahan gerak laju daripada Belanda. Tadi pukul 6 hingga pukul 4 petang, kan lama tu. Pukul 6 pagi, Belanda menduduki airport daripada Maguwo, berjaya ditahan oleh Letnan Soeharto supaya tak terus ke bandar Yogyakarta hingga 4 petang. Tapi pemimpin sipil menunggu lama mengangkat bendera putih. Jadi masing-masing hujah ni sepatutnya dianalisis sebab menarik dan ada implikasi-implikasi politiknya selepas kemerdekaan. Ya, ini yang menjadikan tentera nanti merasa bahwa dia pun boleh memimpin satu kerajaan bila para pemimpin sipilnya memang tak tahan menderita. Ya, naknya hidup di bandar saja, hidup di kota saja, dan tak nak hidup di kampung, di luar bandar, di desa-desa sambil bergerilya. Ya. Oke, sumber rujukan buku-buku artikel dalam jurnal akademik dah okey ya, tapi ini latihan ilmiah, tesis untuk master, disertasi untuk PhD patutnya dicari ya supaya lebih lengkap lagi. Serupa pun apa beza studi awak ni dengan studi-studi yang dah ada, dengan pengajian-pengajian yang dah ada, dan coba biografi tokoh ya tadi. Hujah dari masing-masing pihak tu itu dari biografi tokoh masing-masing sepatutnya diguna. Biografi Soekarno, Muhammad Hatta, Nasution, Sudirman, Soeharto ya, tengok pun Soeharto pikiran, ucapan, tindakan saya itu coba macam mana pandangan dia kepada menyerahnya presiden dengan timbalan presiden dan ahli jamaah menteri yang lain dalam agresi militer Belanda II ya. Akhir sekali untuk Muhammad Rafli Dwi ya, tajuknya PDRI 14849 dalam perspektif hukum Islam. Ini pun saya nak cuba fakta-fakta sejarah ni kena diperbetulkan nanti dalam kertas kerja supaya tak ada silap lagi ya. Exile government ini adalah satu cadangan bila PDIR tak berjaya.
Jadi bila nanti PDR pun disuppress oleh Belanda, ditawan oleh Belanda pun nanti boleh menubuhkan satu kerajaan di pengasingan, di Singapura, di India, atau di mana-mana. Jadi jangan exile government dulu, tapi PDR dulu. Bila PDR nanti tak berjaya, baru nak dibentuk exile government. Macam tu kronologinya ya, Rapli, supaya tak bercelaru dengan fakta-fakta sejarah yang lain ya. Pentafsiran kausalitinya ini sepatutnya dianalisis ya. Mengapa kena pilih Saprudin? Tadi dengan Tengku Muhammad Hasan. Tengku Muhammad Hasan saya kata gubernur, dia gubernur Sumatera. Tapi Saprudin Prawira Negara dia memang Menteri Kemakmuran. Tapi soalan saya, apa pasal kerajaan lebih memilih Saprudin daripada Jenderal Sudirman? Dia Panglima Besar. Dan dia pun selain bergerilya, akhirnya pun membentuk satu kerajaan tentera di Jawa yang lebih kuat daripada Saprudin. Yang sekarang kita kenali di pusat ada markas besar TNI, nanti di provinsi ada Kodam, di kabupaten ada Kodim, di kecamatan ada Koramil, di peringkat luar bandar, di desa ada Babinsa. Itu adalah produk daripada revolusi. Itu sepatutnya ini soalan ini awak analisis ya. Apa pasal Soekarno-Hatta lebih memilih Saprudin? Dia Menteri Kemakmuran, bukannya Sudirman sebagai Panglima Besar. Dan ini nanti wujud implikasi-implikasi politiknya juga ya. Tadi dalam senare ahli jamaah menteri, ini tadi analisis ya. Apa pasal Kepala Staf Angkatan Udara sekarang dijawat oleh Kolonel Hubertus Siono, bukan Komodor Surya Dharma. Ini coba, ini Kolonel Hubertus Siono, Kolonel Siono yang dalam G30S 1945 bukan dari Angkatan Udara. Ini penting nih, coba ya dilacak. Bila iya, itu maksudnya memang Kolonel Siono dah masa revolusi serupa dengan Letkol Untung, serupa dengan Letkol Latif, dah ada peranan dalam PDRI. Bila Siono yang dimaksud adalah dalam G30S 1965, 20 tahun selepas itu. Dulu masa revolusi dah kolonel, 65 pun masih kolonel saja. Mungkin dia macam tak puas hati pun ya kepada tentera. Dia kolonel terus ya. Kolonel Komodor Surya Dharma dengan menyerah mengikut kepada Soekarno, timbalan Hatta, Muhammad Hatta kepada Belanda, image-nya, citranya dia sebagai seorang kepala staf angkatan udara menjadi buruk ya. Sebab dia masa tentera udara menyerah. Sepatutnya terbang tinggi ya, pergi kemana, tapi dia menyerah. Ini sepatutnya dianalisis. Dan ini pula yang menjadikan selepas merdeka, respek tentera angkatan darat kepada tentera angkatan udara rendah. Ya. Lebih-lebih nanti tentera angkatan udara dipimpin oleh seorang pemimpin yang baru, Omar Dhani, dia tak tahu menahu mengenai revolusi. Dia masuk tahun 50-an. Jadi ini adalah satu implikasi-implikasi daripada masa revolusi, sepatutnya dianalisis ya. Serupa pun apa pasal Jenderal Sudirman nanti lebih percaya kepada PDRI-nya Saprudin Prawira daripada kepada Soekarno-Hatta. Tadi dah didedahkan Saprudin itu marah kepada Rumroyen ya. Sebab yang berjaya sebenarnya adalah PDRI, bukan Soekarno-Hatta sebagai orang buangan di Prapat maupun di Bangka Belitung. Ya, jadi sepatutnya memang lebih percaya pada kerajaan yang bersifat real. Ya. Dan itu nanti nak menimbulkan satu konflik politik pun antara Jenderal Sudirman dengan Presiden Soekarno. Ya. Sehingga nanti masa Presiden Soekarno dan timbalan Muhammad Hatta kembali ke Yogyakarta, Saprudin Prawira dengan lancar menyerah semula mandat kuasa PDRI kepada Presiden Indonesia, tapi Jenderal Sudirman dia tak nak. Sebab dia lebih percaya kepada Saprudin daripada kepada Soekarno. Nanti bila berjumpa dengan Soekarno di Jogja pun, Sudirman kata saya nak berhenti sebagai tentera. Sebab politik republik ni dah tak betul. Tapi Soekarno dia lebih hebat lagi. Dia kata bila
Sudirman nak berhenti, sebelum awak berhenti, saya pun dengan Muhammad Hatta nak berhenti sebagai presiden dan timbalan presiden. Biar bubar saja republik ini. Jadi Soekarno pun pandai dia ya. Jadi karena itu Sudirman tak jadi berhenti, dia pun mengikut kepada apa yang dimahui oleh presiden walaupun dia dah sakit ya. Nanti sebaik saja kemerdekaan diperakui oleh Belanda 1949 bulan Desember, Sudirman bulan Januari 1950 meninggal dunia, wafat ya. Dia seorang hero sebenar ya, hero sejati, berjuang, bergerilya, tak menyerah, lepas tu meninggal. Itu yang kata Sohogi kata, nasib baik mati muda ya. Nasib sial mati tua. macam Soeharto, masa dia revolusi dia jadi hero kan. Tapi karena matinya dah tua, masa dia mentadbir kerajaan Orde Baru, banyak yang mencibir dia sebagai tokoh yang bukan hero ya, sehingga sekarang. Jadi Sudirman adalah contoh daripada tokoh hero sebenar, wira sebenar, pahlawan sebenar daripada Indonesia karena berjuang pada masa revolusi, sakit-sakitan, memimpin gerilya, sebaik saja berjaya merdeka, dia mati terus, meninggal dunia. Itu hero macam tu ya. Jadi sepatutnya awak pun bila berjuang macam tu, berjuang, berjaya, meninggal. Nah, itu awak nak dilabel sebagai wira, sebagai pahlawan. Oke, akhir sekali ini kurang selari dengan tajuk ya. Saya belum jumpa di mana hukum Islamnya tuh. PDRI itu. Jadi sepatutnya siasah fikih atau fikih siasah itu debatable ya. Sebab dalam Islam kata tak ada anjuran, suruhan untuk mengasaskan negara. Sebab konsep negara bangsa pada zaman baginda Nabi belum wujud. Jadi itu yang sekarang umat Islam debatable, tak ada kewajiban untuk mendirikan negara. Gus Dur kata tak ada negara Islam tu. Ya. Yang ada adalah satu sistem kuasa yang boleh Islami atau kurang Islami. Itu. Jadi ini sepatutnya mungkin berasaskan kepada perspektif Islam ni tak payah cari-carilah. Tak ada kan kes seperti kerajaan darurat macam PDRI pada zaman baginda Nabi kan. Baginda Nabi pemimpin terus, tak dia serah kepada orang lain macam kes Saparudin Prawira Negara ini ya. Jadi sepatutnya berasaskan pada hukum Islam ni mungkin nanti kena dipertimbangkan semula sebab tak ada kena mengena. Tak ada hubung kaitnya ya. Sepatutnya berkisah saja mengenai PDRI ya ataupun mengenai agresi militer Belanda II atau mengenai yang lain-lainnya ya. Tak payah dihubung kaitkan dengan yang tak ada kena mengena ya. Sumber rujukan buku-buku artikel dalam jurnal dah okey tapi serupa dengan tadi, pelatihan ilmiah, tesis magister, disertasi PhD kena diambil kira, kena dicari ya. Serupa pun, terutama ni apa beza pengajian awak ni dengan yang ditulis oleh Mesti Gazette dengan Imran et al. Et al jangan dekiki dalam daftar pustaka tu ya. Et al ni bila penulisnya lebih daripada 3 orang. Bila 3 orang kena ditulis 3-3-nya ya. Bila dikiki apa dikiki ni ya, di manakah kau? Macam tu kan. Bila nak guna APA dan UPI pun guna YPA, sepatutnya konsisten. Et al. Itu bahasa Perancis ya. Maksudnya memang kolega dan kolega. Tapi kena lebih daripada 3 orang. Bila penulisnya 3 orang, 3-3-nya kena ditulis. Termasuk dengan Santiago. Apa beza? Santiago tulis PDRI pun. Ya. Jadi sepatutnya supaya ada beza, kena didedahkan nanti dalam kertas kerja penuh. Baca pun biografi, Saparudin Prawira Negara dah buat biografi yang ditulis oleh Ayub Rosidi, sepatutnya diguna. Apa kata Soekarno, apa kata Muhammad Hatta, apa kata Sudirman, apa kata Soeharto, sepatutnya apa kata Jenderal Nasution, itu dianalisis supaya pandangan kita mengenai satu peristiwa, apa yang berlaku itu menjadi objektif. Ya. Tak berat sebelah. Saya pikir itu komen ringkas saya, panjang juga sebenarnya ya, mengenai apa yang dah dibentang oleh pelajar-pelajar tadi. Sila buat kertas kerja penuh, dibagi masa 2 pekan, 2 minggu.
supaya apa-apa yang saya cadangkan, yang saya komen, yang saya bagi saranan itu diambil kira dan diambil berat. Sebab dalam penulisan sejarah itu 3 perkara itu tadi penting. Fakta-fakta sejarah yang betul, lepas itu pentafsiran ataupun causality kena yang betul, ya, dan sumbernya kena yang kaya, kena yang banyak dan pelbagai, supaya kita punya analisis itu tak setakat menarik, tapi juga objektif. Ya. Saya pikir kita dah ambil masa 1 jam lebih ini ya. 1 jam 20 menit dan kita nak akhiri majlis sarahan dan pembentangan kali ke-7 ni dengan bersama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita nak bertukar kepada majlis WhatsApp group untuk tengok komen, ringkas, termasuklah mungkin saranan, cadangan daripada rakan-rakan awak yang belum bentang dalam WhatsApp group. Dan kita nak jumpa semula insya-Allah pekan hadapan dalam sarahan ke-8 kita nak peperiksaan tengah semester ya, nanti saya nak maklumkan melalui WhatsApp group. Sekian, terima kasih. Jumpa semula pekan hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertukar ke WhatsApp group majelis kita dan sila lab dari sekarang.